warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam rangkaian video pembelajaran akuntansi pengantar. Video pembelajaran kali ini masih berisikan bahan kajian siklus akuntansi. Tapi kita sudah masuk ke materi jurnal. Nah, sebelum kita masuk ke materi jurnal, Bu Dini akan merecall materi sebelumnya. Agar apa? Agar kalian tahu keterkaitan antara materi jurnal dengan materi sebelumnya dan juga materi yang akan datang. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita lihat tampilan materi berikut ini. Nah, sudah tampil di layar kalian masing-masing materi siklus akuntansi yang berisikan jurnal. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan antara materi yang akan kita pelajari dengan materi yang sebelumnya dan juga materi yang akan datang. Pada video-video pembelajaran sebelumnya, Bu Dini pastinya sudah sering sekali menyampaikan dan mengingatkan bahwa tujuan utama dari pembelajaran akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh para user. Nah, untuk menghasilkan informasi keuangan tersebut dibutuhkan 3 kegiatan atau 3 aktivitas utama, yaitu identifying, recording, and communicating. Nah, apa yang diidentifikasi, apa yang dicatat, apa yang dikomunikasikan itu sudah sering sekali kita ulang-ulang. Nah, kemarin kita sudah mengkhususkan bagaimana melakukan pencatatan dalam akuntansi dengan menggunakan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan persamaan dasar akuntansi, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai tahapan yang terjadi secara berurutan dan juga berulang. Itulah yang disebut dengan suatu siklus. Siklus akuntansi diawali dengan melakukan analisis transaksi keuangan. Nah, analisis transaksi keuangan ini selanjutnya masuk ke tahapan siklus yang berikutnya, yaitu penjurnalan. Dicatat ke dalam jurnal untuk selanjutnya nanti mengikuti tahapan-tahapan siklus akuntansi berikutnya yang akan kita pelajari. Jadi kedudukan kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jurnal. Jurnal merupakan suatu tahapan dalam siklus akuntansi yang tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan. Pada akhirnya adalah menghasilkan informasi keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi jurnal. Nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas secara bersama-sama pengertian dan juga tujuannya, komponen-komponen jurnal dan juga bentuknya, serta bagaimana penyusunan jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan juga tujuan jurnal. Banyak sekali buku-buku dan juga referensi yang mendefinisikan pengertian dan juga tujuan dari jurnal. Pada dasarnya, jurnal merupakan wadah atau tempat untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan yang sudah kita ketahui sama-sama, apa itu transaksi keuangan, bagaimana bukti pendukungnya, dicatatlah dalam suatu wadah jurnal sebelum pada nantinya jurnal tersebut akan dipindahkan ke dalam akunnya masing-masing. Nah, untuk itu selanjutnya jurnal mempunyai ada 5 komponen. Ada identitas perusahaan itu sendiri, ada tanggal, ada account atau penjelasan, explanation, ada references, dan ada juga debit dan kredit. Nah, di tampilan berikut ini kan sudah ada itu ya. Jadi header-nya itu PT ABC Jurnal Oktober 2020 itu merupakan identitasnya. Nah, selanjutnya ada tulisan yang berwarna biru, itu ada tanggal, terus yang hijau, account explanation, ada references, ada debit, dan juga kredit. Nah, itulah bentuk jurnal. Bentuk jurnal apakah harus selalu seperti ini? Ya, sebetulnya silahkan dimodif sedemikian rupa atau nanti diganti tidak account, tapi account title atau explanation, itu nggak masalah, gitu ya. Tapi komponen intinya ada identitas, ada tanggal, ada penjelasan atau account-nya, ada references, dan juga debit kredit. Nah, di sini kita akan masuk contoh bagaimana cara menyusun atau mencatat suatu transaksi ke dalam jurnal. Nah, agar kalian tidak memahaminya secara
berbeda. Di sini Bu Dini tampilkan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal adalah transaksi yang sama yang kita gunakan pada saat melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu transaksi perusahaannya Softbyte. Agar apa? Agar kalian tahu bahwa sebetulnya persamaan dasar akuntansi dan juga siklus akuntansi akan menghasilkan informasi yang sama akuratnya, sama validnya, sama terukurnya, dan juga menghasilkan laporan keuangan yang sama. Hanya saja proses pencatatannya yang berbeda. Ya, yang kita pelajari kemarin siklus itu bagaimana, persamaan dasar akuntansi itu bagaimana, itu kan sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini untuk mencontohkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, Bu Dini masih menggunakan contoh yang sama, yaitu contoh perusahaan Softbyte. Ya, di sini kita lihat transaksi pertama. Ada Ray dan Barbara yang memutuskan untuk membuka perusahaan komputer yang diberi nama Softbyte. Nah, Softbyte ini pada tanggal 1 September 2011 ya, Ray dan juga Barbara menginvestasikan uang sebesar 15.000 untuk uang tunai perusahaan yang ditukar ke dalam saham. Nah, sekarang kalau dulu ya di persamaan dasar akuntansi, di sini masih Bu Dini sajikan, mencatatnya kan langsung aset di breakdown menjadi kolom kas, karena 15.000 itu adalah uang tunai. Selanjutnya, equity di breakdown menjadi share capital, karena akunnya adalah saham kan itu, dicatat seperti itu. Bagaimana mencatat dengan menggunakan jurnal, Bu? Nah, cara mencatat menggunakan jurnal, kita harus mengacu kepada aturan debit kredit ya. Di sini sudah Bu Dini sajikan di bawah transaksi 1. Jadi di situ ada aset, liability, dan juga equity. Pertama yang harus kalian ketahui dari transaksi 1 ini adalah akun apa yang akan berpengaruh dari transaksi 1. Apakah mungkin dari transaksi Ray dan Barbara yang menginvestasikan uang tunai terus ditukar ke dalam saham, apakah akan berpengaruh ke akun liability? Kan tentu saja enggak. Makanya di situ Bu Dini tulis dalam kotak yang berwarna merah ada cash dan juga ada share capital. Karena kedua akun itulah yang berpengaruh. Nah, selanjutnya ya, kita tinggal melakukan analisis transaksi. Ketika cash ya, akun cash untuk transaksi 1, ketika Ray dan Barbara memutuskan untuk menginvestasikan uang tunai, cash-nya bertambah atau berkurang? Pertanyaannya Bu Dini. Pastinya bertambah. Karena apa? Karena perusahaan yang tadinya tidak punya uang tunai menjadi punya uang tunai. Nah, untuk itu kita lihat rules-nya. Cash adalah golongan aset yang berwarna hijau ini ya. Semoga tampil di layar kalau Bu Dini putar kursornya. Cash adalah golongan aset. Ketika dia bertambah, dalam artian Ray dan Barbara memutuskan menginvestasikan uang tunai, bertambah di sini rules-nya di debit. Maka kita mencatatnya di sini di debit. Ya. Cash sebesar 15.000 US dollar di debit. Nah, selanjutnya share capital. Tadinya perusahaan Softbyte kan nggak punya saham. Karena transaksi 1 kan jadi punya saham. Itu analisis kita dulu ya. Kita lihat share capital ada di sini. Ya. Di owner's equity. Di mana ketika dia bertambah, rules-nya ada di kredit. Maka kita mencatatnya di kredit dengan aturan kalau kredit agak menjorok ke dalam sedikit gitu ya. Nah, di sini. Seperti ini mencatatnya. Jadi inilah perbedaan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dan juga siklus akuntansi. Ini untuk transaksi yang pertama. Sekarang kita masuk ke transaksi perusahaan Softbyte yang kedua. Di transaksi kedua ini, Softbyte membeli komputer secara cash sebesar 7.000. Nah, dari transaksi ini, ketika dulu kita belajar dalam persamaan dasar akuntansi, maka kita ketahui ketika membeli komputer, komputer merupakan equipment perusahaan, equipment ada di dalam aset, sehingga yang kita lakukan adalah kita membreakdown kolom aset punya kolom tersendiri. Jadi setelah aset itu di breakdown yang pertama tadi ada cash, di transaksi kedua ini kita tambahkan lagi kolom equipment.
Nah, equipment kita isikan di persamaan dasar akuntansi sebesar 7.000. Nah, karena dibeli secara cash, otomatis uang tunainya berkurang sebesar 7.000. Itu kan dulu waktu kita belajar bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang di sini bagaimana kita mencatat transaksi keuangan tersebut ke dalam jurnal. Nah, tahapannya masih sama. Kita menganalisis transaksi tersebut dengan memutuskan akun apa yang terkait atas transaksi tersebut. Otomatis yang terkait adalah akun equipment dan juga akun cash, uang tunai, karena dibelinya keterangannya secara tunai. Nah, pertanyaannya Bu Dini, ketika ada transaksi kedua dengan membeli komputer, equipment yang dimiliki Softbyte itu bertambah atau berkurang? Otomatis kan bertambah, karena tadinya nggak punya komputer, dengan transaksi kedua membeli komputer secara tunai, otomatis Softbyte punya komputer, sehingga equipment bertambah. Equipment, sebagaimana di situ yang ada di chip yang warna merah itu, selanjutnya kita pilih ke rules jurnalnya. Equipment kan adalah golongan aset, ya. Kembali di sini yang berwarna hijau ini, kita lihat bahwa aset ketika bertambah, yang dalam hal ini adalah equipment, ketika bertambah ada di debit. Maka di dalam jurnal, di tanggal 2, kita membuat equipment dicatat di sisi debit sebesar 7.000. Nah, selanjutnya transaksi tersebut karena dibeli secara tunai menggunakan uang kas, ya, uang kasnya kan berkurang. Nah, kembali lagi ke rules-nya. Cash itu ada di mana? Ada di aset, di liability, di equity, revenue, atau expense. Kan di aset. Nah, aset berkurang, dalam hal ini berupa cash, berkurang ada di sisi kredit. Sehingga kita mencatat transaksi yang kedua ini, cash-nya kita catat di sisi kredit. Jadi sebagaimana yang ada di layar itu, yang atas itu persamaan dasar akuntansi, yang di bawahnya mencatat dengan menggunakan jurnal. Sekarang kita masuk ke transaksi Softbyte yang ketiga. Di transaksi yang ketiga ini, Softbyte membeli sebesar 1.600, yang dibeli adalah kertas dan juga perlengkapan lainnya untuk kecukupan beberapa bulan ke depan. Nah, kertas yang dalam hal ini kita kategorikan sebagai perlengkapan atau supply, ya, dibeli secara non cash gitu ya, secara non cash karena belum ada keterangan di situ, belum dibayarkan gitu. Nah, selanjutnya di sini Bu Dini sudah tidak menampilkan lagi persamaan dasar akuntansinya, tapi kita fokus ke siklus akuntansi, ke pencatatan ke dalam jurnalnya. Dari transaksi ketiga ini, kalian harus bisa menganalisis account apa yang terkait transaksi tersebut. Account yang terkait tentunya kan bukan account expense, bukan account revenue, kan bukan. Yang terkait adalah supply dan juga account payable. Kenapa supply? Karena yang dibeli adalah supply. Kenapa account payable? Karena transaksi tersebut dilakukan secara non-cash. Nah, selanjutnya kita lihat, kita analisis supply-nya bertambah atau berkurang. Nah, supply-nya bertambah. Yang tadinya tidak punya perlengkapan berupa kertas menjadi punya. Dan kita lihat di rules yang warna hijau itu bahwa supply adalah golongan aset. Ketika supply bertambah, otomatis pencatatannya dicatat di sisi debit. Nah, selanjutnya, account yang terkait adalah account payable, utang. Nah, dengan transaksi ini, pertanyaan saya adalah, utangnya bertambah atau berkurang, utangnya Softbyte? Otomatis kan bertambah. Yang tadinya tidak punya utang, menjadi punya utang. Nah, account payable bertambah. Account payable ada di golongan liability. Nah, kita lihat rules-nya yang berwarna agak krem itu ya. Berwarna krem itu liability ketika bertambah dicatat di sisi kredit. Sehingga pencatatannya sebagaimana yang ada di layar pada tanggal 3 bahwa supply sebesar 1.600 di debit dan juga account payable sebesar 1.600 di kredit. Ya. Transaksi berikutnya, transaksi yang keempat adalah Softbyte menerima uang cash dari customer karena telah selesai mengerjakan pekerjaan jasa. Nah, menerima uang tunai, otomatis account yang terkait adalah account cash. Cash-nya bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu Dini. Nah, bertambah. Kita lihat cash adanya di mana account-nya? Adanya di aset.
Rules-nya bagaimana? Oh, ketika bertambah, dicatatnya di sisi debit. Nah, selanjutnya kita tulis tanggal 4, cash 1.200 di debit. Kembali lagi ke transaksi, account yang terkait selain cash adalah service revenue. Service revenue, ya, bertambah atau berkurang? Bertambah dong, kan tadinya kan kita tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, nggak punya pendapatan, jadi punya pendapatan. Kita lihat, itu ada di account revenue. Yang rules-nya ketika bertambah adanya di sisi kredit. Sehingga pencatatannya sebagaimana yang ada di layar. Inilah cara menggunakan rules of journal yang kemarin sempat ditayangkan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi caranya adalah kita menganalisis transaksi termasuk ke dalam golongan aset, liability, equity, revenue, atau expense. Selanjutnya kita analisis account tersebut bertambah atau berkurang, dan dasar itulah yang kita gunakan untuk mencatat di sisi debit maupun di sisi kredit. Ya, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima, Softbyte menerima tagihan dari Daily News atas iklan yang di advertising di newspaper tersebut yang dilakukan oleh Softbyte. Nah, ini kan belum dibayar. Berarti Softbyte punya utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Yang tadinya nggak punya utang kan dikasih tagihan, dikasih bill, utangnya bertambah. Utang atau liability ketika bertambah adanya di mana? Di sisi kredit, ya. Di rules-nya kan di sisi kredit. Itu. Di rules-nya di sisi kredit. Nah, sekarang kita lihat dicatat account payable di sisi kredit. Nah, selanjutnya kita lihat yang terkait adalah advertising expense. Kenapa advertising expense, Bu? Karena Softbyte atas transaksi tersebut, Softbyte punya tagihan berupa beban iklan. Nah, beban iklan ini kan untuk apa ya? Untuk kepentingan kegiatan operasional Softbyte. Untuk kepentingan kegiatan operasional Softbyte yang harus dibayarkan untuk periode tertentu. Nah, beban ketika bertambah adanya di sisi debit. Nah, sehingga pencatatannya advertising expense di debit sebesar 250 dan account payable di sisi kredit sebesar 250. Ini untuk transaksi yang kelima. Selanjutnya, transaksi yang keenam. Softbyte telah menyelesaikan pekerjaan jasa sebesar 3.500, tetapi baru menerima uang cash-nya sebesar 1.500. 2.000-nya belum diterima. Nah, kita buat account-account apa yang terkait transaksi ini? Otomatis cash sudah pasti karena nerima uang. Service revenue otomatis karena kita dapat uang karena telah menyelesaikan pekerjaan jasa. Nah, selanjutnya account apa lagi yang terkait? Yang terkait adalah account receivable atau yang disebut dengan piutang. Kenapa piutang? Karena ada tagihan kepada pihak ketiga yang di mana pihak ketiga tersebut belum membayarkannya. Nah, sehingga kita punya klaim atas tagihan tersebut. Nah, di sini bagaimana mencatatnya? Sama-sama kita analisis satu persatu. Dimulai dari cash. Cash-nya perusahaan bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Sebesar berapa? Sebesar 1.500. Kita lihat rules-nya. Oh, bertambah. Cash ada di aset, bertambah dicatat di sisi debit. Nah, selanjutnya account receivable-nya juga bertambah kan? Ya, yang tadinya perusahaan tidak punya account receivable menjadi punya account receivable, punya tagihan kepada customer-nya. Nah, selanjutnya account receivable kalian harus ingat itu ada di golongan aset, di mana ketika bertambah adanya di sisi debit, sehingga kita catat account receivable dicatat sebesar 2.000 di sisi debit. Nah, service revenue bagaimana? Service revenue-nya kan bertambah. Kita lihat rules-nya. Revenue ketika bertambah dicatat di sisi kredit, sehingga pencatatan untuk tanggal 6 sebagaimana yang ada di layar video pembelajaran ini. Ya. Selanjutnya, untuk transaksi ketujuh, ya, Softbyte itu membayar beban-beban untuk bulan September, ada beban sewa, ada beban gaji karyawan, ada beban utilitas. Nah, pemakaian beban-beban ini kita lihat.
expense ya. Expense ketika bertambah kan kita gunakan ya, kita nikmati. Ketika bertambah ada di mana rules-nya? Oh, di debit, Bu. Sehingga kita catat. Dan itu harus dirinci sesuai dengan account-nya masing-masing. Nggak boleh hanya expense aja gitu, karena nanti informasi yang dihasilkan menjadi tidak spesifik gitu ya. Nah, untuk cash-nya kan semua itu kan dibayar secara cash karena keterangannya pays gitu ya. Dibayar otomatis uang tunai perusahaan berkurang. Kalau uang tunai perusahaan berkurang, ada di golongan aset, aset berkurang mencatatnya di sisi kredit. Sehingga pencatatan transaksi untuk tanggal 7, sebagaimana yang ada di layar video pembelajaran. Selanjutnya, transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8, Softbyte membayar tagihan tadi ke Daily News sebesar 250 secara cash. Nah, tadi Daily News kan sudah kita kategorikan itu kita punya utang. Nah, di sini utangnya kita bayarkan, kita sahurkan gitu ya, istilahnya kita sahur. Nah, kita lihat account payable. Otomatis ketika kita sudah membayar, utang kita kan berkurang. Nah, utang berkurang, kita lihat rules-nya. Kita cari, oh yang di ini yang warna krem ini, utang kan liability. Ketika dia berkurang, mencatatnya di sini, rules-nya di sisi debit. Sehingga kita catat di sini ya, ini lanjutan yang tadi udah nggak muat gitu ya. Di sini, 250 di sisi debit. Karena sudah disaur, sudah dibayarkan. Nah, account apa lagi yang terkait? Yaitu account cash. Karena kan kita menggunakan uang cash kita untuk membayar. Berkurang. Cash berkurang. Cash ada di golongan aset. Kalau berkurang, dicatatnya di sisi kredit. Ya. Itu transaksi ke-8, transaksi ke-9 selanjutnya adalah Softbyte menerima 600 dari customer atas transaksi yang tadi tanggal 6. Tadi kan tanggal 6 itu ada account receivable, ya, account receivable ada customer yang masih belum bayar. Nah, di sini customernya bayar, tapi baru 600. Ya, baru 600 sehingga uang cash yang kita terima hanya 600. Cash bertambah di mana? Otomatis ada di debit. Nah, account receivable-nya berkurang ya, karena customer-nya kan sudah mulai mengangsur. Nah, kita lihat account receivable ada di golongan aset, ketika berkurang mencatatnya di sisi kredit. Selanjutnya di sini transaksi yang ke-10 adalah perusahaan membayar dividen sebesar 1.300 secara cash. Udah otomatis ini akun yang terkait kan cash berkurang ada di kredit, itu Bu Dina rasa tidak perlu penjelasan lebih lanjut ya. Nah, tapi di sini ketika membayar dividen ini ada di kategori yang mana, Bu? Dividen ini kan yang tadinya tidak ada menjadi ada, jadi bertambah gitu ya. Nah, dividen ini dikategorikan ke dalam owner's drawing-nya perusahaan. Untuk perusahaan, tapi perusahaan yang corporation. Kalau di perusahaan yang proprietorship atau partnership itu sama seperti drawing penarikan pribadi pemilik. Nah, di sini kita catat dividen di sisi debit dan cash di sisi kredit. Nah, inilah transaksi yang kita catat di Softbyte dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika waktu kita mencatat persamaan dasar akuntansi, kita gunakan persamaan dasar akuntansi, kita langsung mengetahui saldo masing-masing akun ya. Di sisi kiri layar pembelajaran kalian, di situ kalau Bu Dini tanya, yang waktu itu kita udah belajar, berapa jumlah cash-nya Softbyte? Langsung tahu, 8.050 Bu. Dari mana? Dari baris terakhir pada kolom cash. Berapa saldonya supply? Oh, sebesar 1.600. Berapa saldonya revenue? Oh, sebesar 4.700. Nah, ini langsung bisa diketahui ketika kita melakukan pencatatan dengan persamaan dasar akuntansi. Karena kita sudah langsung membreakdown masing-masing kolom sesuai dengan akunnya masing-masing. Tapi ketika kita menggunakan jurnal, mencatat transaksi ke dalam jurnal, kan kita mencatatnya dengan rules debit kredit tadi. Nah, kita setelah jurnal selesai dicatat berdasarkan kronologi seurutan waktunya, kita belum mengetahui saldo masing-masing akun itu berapa. Ya, yang ada kita hanya catatan berdasarkan urutan tanggal. Nah, untuk itu karena belum dapat mengetahui saldo masing-masing akun,
Sehingga kita belum bisa menyusun informasi keuangan seperti yang ada di persamaan dasar akuntansi. Kalau softbite waktu habis buat persamaan dasar akuntansi langsung bisa buat laporan keuangan. Tetapi kalau di jurnal, ya di siklus baru masuk ke jurnal itu belum bisa. Sehingga dasar inilah yang dijadikan alasan supaya kita masih harus masuk ke tahapan siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu ledger. Nah, jadi sampai di sini materi terkait pengertian, juga tadi tujuannya, bentuk jurnal, komponen jurnal, dan juga cara menyusun jurnal. Nah, selanjutnya Bu Dini ingin meminta kalian ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di layar video pembelajaran ini. Jadi Bu Dini sudah membedakan di sini sebetulnya ada 10 transaksi, tapi Bu Dini share ada 5 transaksi yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dengan NIM ganjil dan 5 mahasiswa yang dengan NIM genap akan mengerjakan 5 transaksi berikutnya ya. Jadi silahkan kalian cermati dengan baik soal-soal ini dan tolong kalian tulis jawaban kalian pada menu komentar di bawah video pembelajaran ini dengan menyertakan identitas yang seperti biasa. Jadi ada kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore jawabannya ya. Nanti tanggal 1 apa, tanggal 1, kebetulan tanggal 1-nya ada 2, tanggal 2 apa jurnalnya, tanggal 3 apa jurnalnya, tanggal 4 apa jurnalnya. Itu untuk yang mahasiswa NIM ganjil. Nah, untuk mahasiswa dengan NIM genap, nanti juga sama, kelas, underscore nama, underscore NIM, underscore jawabannya, tanggal 5 apa, tanggal 9 apa, tanggal 20 jurnalnya apa, tanggal 26 apa, dan tanggal 31 jurnalnya apa. Nah, itu yang bisa Bu Dini sampaikan terkait pembelajaran materi siklus akuntansi untuk submateri jurnal ya. Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran ini, ditonton dari awal sampai akhir, dan Bu Dini juga berpesan agar kalian juga aktif membaca dan mengeksplor berbagai materi lain yang terkait dengan jurnal, baik dari buku, baik dari handout maupun sumber-sumber belajar lainnya. Demikian yang bisa Bu Dini sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.